Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar baik CPNS, P3K, dan sekarang adalah waktunya adalah PPG. Nah, eh, apa namanya? Menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk memperbanyak tes potensi akademik karena semua mapel memerlukan tes potensi akademik. Kali ini kita akan bahas soal pretest PPG, tes potensi akademik. Ya, silakan teman-teman simak baik-baik. Soal-soal ini kita ambil dari screen layar ya. Jadi ini soal-soal asli. Jadi teman-teman bisa sebagai referensi utamanya seperti ini, gitu ya. Oke teman-teman silakan simak pembahasan soalnya sebagai berikut. Nah, ini modelnya yang ini adalah numerik ya. Yang ini adalah aritmatika, penghitungan sederhana. Pertanyaannya adalah dari 1.120 siswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi hanya 140 orang yang dinyatakan lulus. Pertanyaannya, persentase siswa yang dinyatakan lulus di perguruan tinggi tersebut adalah titik-titik. Jadi soal-soal aritmatika itu penghitungannya ringan sekali teman-teman. Yang menghitung persentase, menjumlah, mengurangkan, mengoperasikan bilangan hanya seperti itu, gitu ya. Oke, dalam menentukan persentase itu berarti kita tentukan dulu yang tidak lulus gitu ya. Pertanyaannya yang apa namanya? Oh, yang lulus ya, yang diminta adalah persentase siswa yang lulus. Jadi kalau menentukan persentase ya tinggal 140 dibagi awalnya tadi jumlah siswanya adalah 1.120 dikalikan 100%. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan nih 140 dengan 1.120. Ini kan hasilnya 1 kalau dibagi 140 yang bawah 8 kan gitu. Jadi 1 kali 100 kan 100 dibagi 8 persen gitu ya. 100 dibagi 8 persen itu artinya 12,5%. Ya, simpel seperti ini. Jadi jawabannya adalah A gitu ya. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan bilangan, barisan bilangan seperti ini. Nah, kadang-kadang barisannya adalah berbentuk tunggal, kadang-kadang barisannya berbentuk ganda, barisan berganda, ya, atau barisan lompat. Nah, kita akan analisa untuk soal seperti ini, kira-kira itu barisan tunggal atau barisan berganda. Oke, kita tulis dulu seperti ini ya. Ya, kalau dilihat dari polanya 1, 4, 2 kan artinya naik turun. Itu biasanya kalau modelnya seperti ini adalah barisan lompat atau barisan berganda. Nah, coba kita lompatkan ya, lompat 1 kali lompat gitu ya, seperti ini. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi berapa? Ini kalau kita lihat bentuknya 1 menjadi 2 artinya dikali 2. 2 kali 4 ya dikali 2. Ini modelnya kan kali 2 semua. Maka barisan pengisi yang kosong ini, ya, titik kosong yang ini hasilnya 8 gitu ya. Kemudian lompat berikutnya barisan yang bawah ini seperti ini ya. 4 menjadi 8, 8 menjadi berapa? Berapa menjadi 16. Kalau kita analisa 4 menjadi 8, kalau kita kalikan 2 ya misalkan 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 harusnya 32 bukan 16. Oh, berarti itu bukan barisan dengan pola kali tapi pasti pola jumlah atau pola tambah. 4 menjadi 8 kan tambah 4. 8 ditambah 4 ketemunya 12. Ya kan ini pasti 12 coba. 12 ditambah 4 ketemunya 16 pas gitu ya. Oh, ternyata seperti itu. Yang awal atau barisan awalnya adalah barisan kali, yang bagian bawah adalah barisan jumlah. Jadi jawabannya adalah 12 dan 8. Tidak boleh terbalik, teman-teman. Ya, tidak boleh terbalik. Jawabannya harus 12 dan 8 karena di situ berturut-turut gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi soal TPA itu sebenarnya mudah. Teman-teman tinggal aplikasikan saja. Berikutnya, Pak Tony memiliki lahan pertanian berbentuk persegi panjang, ukurannya 32 meter kali 20 meter. Jika Pak Tony memperluas lahan pertanian tersebut sebesar 50%, maka perbandingan antara luas sebelum diperluas dengan sesudahnya. Ini meskipun ada angka 32 meter kali 20 meter itu tidak ada gunanya. Karena kita pakai konsepnya hanya membandingkan luas sebelum dan sesudah. Anggap saja luas sebelumnya itu kan 100% kan gitu ya. Luas sesudahnya itu diperluas 50%, jadi ditambah 50. Jadi 150%. Jadi kalau kita bandingkan luas awal dengan luas sesudah itu berarti 100% dibanding 150%. Nah, persen kanan dan kiri bisa dihapus.
Kemudian 100 dengan 150 kalau kita sederhanakan dibagi 50 ketemunya adalah 2. 150 bagi 2 bagi 50 ketemunya 3. Jadi jawabannya 2:3. Nah, simpel kan? Oke, next berikutnya ini tentang soal aritmatika juga tapi bukan hitungan ringan. Namanya hitungan analisis. Jadi soalnya itu tidak lebih dari satu. Biasanya ya satu nomor itu aja yang paling sulit itu ya. Nah, soalnya seperti ini, sebuah mobil box beban maksimumnya tak lebih dari 700 kg. Artinya tak lebih dari 700 kg itu harus kurang dari atau maksimal mentoknya 700 atau sama dengan 700 ya. Harus mengantar 200 kotak barang. Jadi barangnya ada 200 gitu ya. Banyaknya pengangkutan yang dilakukan jika diketahui berat sopirnya 75 kg dengan berat tiap kotaknya 30 itu berapa kali? Oke, di situ daya angkutnya maksimum sobat box mobil box itu 700 ya kan, berarti kalau di situ beserta sopirnya dihitung berarti maksimum barangnya harus diangkut itu berarti 700 dikurangi 75 625. Jadi barangnya itu yang diangkut 625 kg ya. Kemudian karena kita misalkan aja ya, misalkan N itu banyaknya kotak sekali angkut, banyaknya kotak dalam sekali angkut ya, sekali angkut N, maka kita bisa merumuskan kalau satu kotaknya 30 kg, kalau N-nya banyaknya kotak berarti ya 30 N itu harus kurang dari 625 atau mentoknya di 625. Maka N-nya itu 625 dibagi 30 ketemunya 20,8 karena N kurang dari 20,8 nilai terbesarnya adalah 20. Jadi jumlah kotak terbanyak sekali angkut itu 20 kotak. Satu kali angkutan itu 20 kotak. Padahal di situ ada 200 kotak, maka banyaknya angkutan ya 200 kita bagi 20 ketemunya 10 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B gitu ya. Oke, next berikutnya ini tentang gambar gitu ya, pola gambar atau figural. Nah, kalau soalnya seperti ini, kemudian kita diminta untuk menentukan barisan keempatnya, barisan gambar keempatnya bagaimana? Coba teman-teman perhatikan ini, bentuknya kelihatannya sama semua gitu ya. Jadi ini sebenarnya itu polanya kan seperti ini. Misalkan kita buat garis seperti ini ya. Kemudian diserongkan seperti ini, diserongkan atau diputar searah jarum jam dengan sudut 45 derajat. Ini setelah arah utara selatan, kemudian geser lagi utara timur laut, kemudian ke arah timur, pasti ini arah tenggara seperti ini. Nanti bentuknya arahnya seperti ini, gitu ya. Jadi otomatis ini tidak mungkin arah bawah atau arah selatan, tidak mungkin, gitu ya. Oke, kita buang. Kemudian kita lihat polanya ini ya. Ini warna hitam, yang kedua putih, yang ketiga hitam. Pasti warna berikutnya adalah putih, gitu ya. Warna putih. Jadi opsi C itu jelas salah, gitu ya, karena itu warnanya hitam. Kemudian kita lihat ekornya karena yang tengah itu sama semua. Yang tengah dilihat ya, ini lingkaran menjadi segitiga menjadi lingkaran artinya ya selang-seling lingkaran segitiga lagi gitu ya. Jadi segitiga seperti ini baru lingkaran lagi. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, next berikutnya masih dalam gambar atau figural. Jadi sesuai request teman-teman kita perbanyak ya. Soalnya seperti ini dan soal ini juga soal asli teman-teman. Oke, ya, oke kita lihat. Nah, pertama kita lihat dulu nih, ini kotaknya seperti ini. Lihat yang tengah ya, ban hitam. Ban hitam itu dari gambar awal sampai gambar akhir itu sama semua ban hitam. Maka pasti ya keempat polanya ya ada ban hitamnya seperti ini. Kemudian kita lihat yang ini, yang atas ini. Ya, dari kiri atas, kemudian tengah, kanan atas, kemudian nanti jadi apa? Kemudian kiri lagi, oh berarti kembali. Jadi kiri atas, tengah, kemudian kanan atas, kemudian tengah lagi, ya. Tengah lagi seperti ini, berarti barisan berikutnya. Kemudian kita lihat yang ini, bagian bawah ini. Ini polanya, kita lihat yaitu arahnya kan barat laut ya, barat laut yang atas itu, barat laut, kemudian utara, kemudian timur laut, kemudian pasti ini arah timur gitu ya. Seperti ini, mendatar berarti. Oke, kemudian kita lihat yang tengah, ini dilihat yang tengah.
kotak perseginya warna putih, kemudian warna hitam, kemudian warna putih, pasti ini warna hitam. Gitu ya. Jadi pola gambarnya terusannya adalah seperti ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Gitu. Soal pola gambar berikutnya seperti ini. Ya, kita langsung analisa saja ya. Kita lihat yang ini dulu. Yang bagian bawah itu. Nah, itu dari arahnya kan timur, kemudian arah selatan, kemudian arah barat, berarti itu diputar 90 derajat kan, dari timur, selatan, barat, pasti ini arah utara. Ya, ini pasti arah utara seperti ini. Ya. Oke, setelah itu kita lihat yang bagian atas dulu. Ini segitiganya itu diputar mengelilingi, tapi tidak putar terhadap dirinya sendiri. Diputar mengelilingi saja, bentuknya masih sama gitu ya. Jadi kiri atas, kanan atas, kemudian turun ke kiri kanan bawah, kemudian harusnya ke kiri bawah. Jadi seperti ini. Kemudian kita lihat yang apa lagi? Bannya, bannya yang pertama itu warna putih, ban kedua warna hitam, ban ketiga warna putih, pasti ini warnanya ban hitam ya. Yang tengah utuh sama, itu semuanya hitam perseginya. Jadi bentuknya seperti ini. Yang bersesuaian adalah yang opsi B. Itu ya teman-teman ya. Saja dimulai dari nomor 1. Kita bacakan soalnya. Bus kota DE, F, G, H, dan I siap diberangkatkan. Nah, bus D dan I dari perusahaan Ekstra, E dan G dari perusahaan UC, sedangkan H, F dari perusahaan Zenith. Setiap jamnya hanya ada 2 perusahaan yang memberangkatkan bus, maka kemungkinan bus yang diberangkatkan bersama dalam 1 jam adalah yang mana? Apakah HFGD, apakah FEGD, apakah GDFI, atau GIED, atau EHDI? Oke teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini berarti ini tipenya apa? Kalau kita sudah terbiasa, ini tipenya adalah tipe analisis opsi jawaban. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah, kita mulai dari opsi A. HFGD. H itu ada di Ekstra. Ya, ini ya. Ini dulu. H itu Zenith. F itu ada di FFF Zenith ya. H dan F di Zenith. G itu ada di Susi. Kemudian yang D itu ada di Ekstra. Oh, jadi HF itu Zenith, G itu di Susi, dan D itu Ekstra, berarti ada 3. Padahal di situ ketentuannya hanya ada 2 perusahaan dalam 2 jam. Jadi jawaban A tidak mungkin gitu ya teman-teman ya. Oke, F itu miliknya Zenith ya. Terus kemudian E itu miliknya Zuzi ya. G ya Zuzi, D miliknya Ekstra. Oh, ada 3 lagi, berarti bukan. Kemudian yang C, G itu di Zuzi. Kemudian D itu di Ekstra, F itu di Zenith, ya. Berarti ini juga ada 3. G itu di UC, ya oke. Kemudian I itu Ekstra, E itu UC, UC sama UC-nya, D Ekstra. Jadi ada 2. Nah ini kemungkinan jawaban yang E juga sama, itu miliknya UC, Zenith, dan Ekstra, berarti 3. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang paling benar tentu saja yang memberangkatkan dari 2 perusahaan. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya teman-teman. Cara menjawabnya sederhana sebenarnya. Next berikutnya, soal berikutnya ada begini, ada aturan tentang apa ini? Tentang jika dalam suatu tiket pengunjung memilih balap mobil, area permainan lain yang dapat dimasuki. Oh, kita harus menganalisis ya. Ada aturannya begini. Suatu taman hiburan pengelola menetapkan bahwa 1 tiket harus digunakan memasuki 4 area permainan dengan ketentuan. Jadi 1 tiket itu bisanya 4 permainan. Oke, permainan. 1. Area permainan yang dapat dipilih itu biang lala, kereta gantung, komedi putar, mandi bola ya. Balap mobil, rumah hantu, dan istana. Oh ya. Itu lanjutannya ya. Jadi
area permainan yang dipilih itu biang lala, kereta gantung, komedi putar, mandi bola, balap mobil, rumah hantu, dan istana boneka. Itu yang nomor 2. Aturan kedua itu harusnya masuk terusannya dari aturan pertama, itu bullet numberingnya yang tidak bagus ya teman-teman ya. Oke, berikutnya mandi bola, komedi putar, biang lala tidak boleh diambil dalam satu tiket yang sama. Kemudian rumah hantu dan istana boneka wajib diambil, tetapi tidak boleh pada tiket yang sama. Kemudian yang 5, peserta yang masuk rumah hantu harus memilih mandi bola. Peserta yang masuk balap mobil tidak boleh memilih istana boneka. Oke. Nah, perhatikan aturan. Kemudian jika suatu tiket pengunjung memilih balap mobil, area mana saja yang boleh, yang kemungkinan dimasuki. Oke, kita lihat ini teman-teman. Nih, yang dipilih adalah balap mobil. Kemudian kita analisa untuk 1 sampai 6 ini. Kita analisa ini. Peserta yang masuk balap mobil tidak boleh memilih istana boneka. Jadi kalau sudah memilih balap mobil tidak boleh istana boneka. Kita cari opsinya. Yang balap mobil dan istana boneka berarti tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ya. Sudah memilih balap mobil maka tidak boleh memilih istana boneka, gitu ya. Kemudian lihat ini teman-teman. Mandi bola, komedi putar, biang lala tidak boleh diambil dalam satu tiket yang sama. Jadi tidak boleh sama antara mandi bola, komedi putar, dan biang lala. Mana ini? Nah, ini biang lala, mandi bola. Ini kan satu pemilihan ya. Sama ada dalam satu pemilihan. Kemudian ini juga ini. Komedi putar dan mandi bola kan tidak boleh dalam satu pemilihan. Kemudian ini. Lihat ini, peserta yang masuk rumah hantu harus juga memilih mandi bola. Jadi kalau ada rumah hantunya otomatis ada mandi bolanya. Ini coba dilihat ini. Nah, ini kan ada rumah hantunya tapi tidak ada mandi bolanya, gitu ya. Adanya kereta gantung, mandi putar, berarti bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, berikutnya. Suatu proyek terdiri atas beberapa proyek kecil. Ada A, B, C, D, dan E. Proyek kecil berkaitan satu sama lain sehingga tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Nah, proyek B hanya boleh dikerjakan bersama proyek C, proyek A boleh dikerjakan bersama proyek E, proyek B tidak boleh dikerjakan bersama proyek D, proyek E dikerjakan jika dan hanya jika proyek E dikerjakan. Nah, ini poin 4 ini kelihatannya tidak benar ya. Jika proyek A dan proyek D itu dikerjakan, maka yang pasti tidak dikerjakan adalah ya. Ini mengerjakannya proyek A dan proyek D. Yang pasti tidak dikerjakan. Kita cek ini teman-teman. Yang ini yang menjadi fokus ini. A dan D ini tidak dikerjakan. Maka kita cari yang ada hubungannya dengan A dan D. Ini teman-teman. Proyek B itu tidak boleh dikerjakan bersama proyek D. Ini kan memilih proyek D. Ya, soalnya memilih proyek D, maka tidak boleh mengerjakan proyek B. Nah, ini pasti tidak. Yang lain. Next, soal berikutnya. Ini soalnya masih sama, cuma pertanyaannya diganti seperti soal tadi ya. Jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan proyek E dan tidak boleh mengerjakan proyek C, maka coba perhatikan. Jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan proyek E dan tidak boleh mengerjakan proyek C, maka yang mana ini opsi? Apakah A, pekerjaan juga mengerjakan proyek D, pekerjaan tidak mengerjakan proyek B, pekerjaan tidak mengerjakan proyek E, pekerjaan pasti mengerjakan proyek A? Coba kita lihat jawabannya. Dilihat ini. Kalau mengerjakan E tidak boleh mengerjakan C. Ya. Kemudian kita lihat yang ini. Proyek B hanya boleh dikerjakan bersama proyek C. Jadi kalau tidak boleh mengerjakan proyek C, otomatis proyek B tidak akan dikerjakan. Gitu kan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang ini ya, jawabannya yang B. Pekerjaan tidak mengerjakan proyek B. Karena apa? Karena proyek B itu kalau mengerjakan proyek C harus mengerjakan proyek B. Itu. Ya. Ini kan tidak mengerjakan proyek C, otomatis tidak mengerjakan proyek B, ya. Yang opsi C ini juga bisa jadi
Masa pekerjaan tidak mengerjakan proyek E? Karena soalnya itu mengerjakan proyek E. Ya, soalnya kan wajib mengerjakan proyek E, masa pekerjaan tidak mengerjakan proyek E, kan tidak mungkin ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kemungkinan jawabannya B dan C. Tapi itu karena kelihatannya mungkin ada salah ketik ya, tapi jawaban yang paling tepat kelihatannya yang ada hubungannya adalah yang B. Next berikutnya, 3 karyawan perokok seharusnya ditempatkan di ruang mana kalau ada aturan seperti ini? Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan nomor 1 sampai 6. Bu Rati sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras di sebelah. Bu Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Bu Eni meminta ruang nomor 5 yang berjendela lebar. Pak Dedi tidak suka pekerjaan terganggu oleh suara. Pak Tasman dan Pak Mara dan Pak Dedi adalah perokok. Bu Eni adalah alergi terhadap asap rokok. Di sini ada 6 ruang ya teman-teman. Kita buat dulu kalau mengerjakan soal seperti ini. Langsung siapkan pensilnya, kita buat 6 ruang. 6 gini ya. Kemudian yang pasti paling pasti kita dahulukan dulu. Nah, ini opsi yang aturan nomor 3. Bu Eni meminta ruang nomor 5. Ini urutannya ya, nomor ruangnya. Ini Bu Eni. Ya. Kemudian dilihat itu ini Bu Rati, ini Bu Eni ya, sudah ya. Kemudian yang ini pasti tidak boleh. Nomor 4 dan nomor 6 ini tidak boleh diisi ya. Bu Eni kan alergi asap rokok, jadi 4 dan 6 itu tidak boleh diisi oleh perokok karena alergi, tidak boleh bertetanggaan dengan rokok. Berarti nomor 4 dan 6 itu tidak boleh diisi oleh Pak Tasman, Pak Mara, Pak Dedi, tidak boleh di situ. Ya. Nah, kemudian dilihat ini. Ini juga tidak boleh ya. Nah, dilihat ini. Loh. Jadi jawabannya yang tidak perokok otomatis yang mana? Ya 1 2 3. Ya agak jauh ya selisihnya ya. Kalau 4 itu dekat dengan Bu Eni, 6 itu dekat dengan Bu Eni. Bu Eni tidak suka asap rokok, dan Bu Eni sendiri otomatis ruangannya tidak boleh ada asap rokoknya kan gitu ya. Jadi 4 5 6 tidak boleh diisi oleh perokok. Jawabannya yang boleh diisi oleh perokok yang mana? Ya 1 2 3. Itu teman-teman. Berikutnya soalnya masih sama. Nah, pertanyaannya ruang kerja yang paling cocok untuk Pak Mara. Kita lihat tadi ya. Ini nomornya 1 2 3 4 5. Bu Eni ada di sini ya. Nah, paling cocok untuk Pak Mara. Coba perhatikan tadi 1 2 3 itu harus diisi oleh Pak Tasman, Pak Mara dan Pak Dedi. Jadi Pak Mara, Pak Dedi, Pak Tasman itu pasti nomornya 1 2 3 4 5 karena dia perokok. Bu Eni tidak suka merokok. Coba sekarang perhatikan. Bu Rati sering bercakap-cakap. Suaranya terdengar keras. Terdengar keras ya. Berarti ke ruang sebelahnya. Berarti Bu Rati itu harus di sebelah ujung teman-teman. Bu Rati itu di sebelah ujung nomor 1 atau nomor 6. Karena nomor 1 2 3 diisi oleh Pak Tasman, Pak Mara dan Pak Dedi, otomatis Bu Rati ada di nomor 6. Nah ini yang saling garis merah itu pasti perokok ya, tadi sudah kita bahas, maka tidak mungkin diisi oleh Bu Rati. Oke, kemudian berikutnya ini dilihat ini Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar berkoordinasi. Berarti ini letaknya di sini teman-teman. Nah ya, karena 1 2 3 itu harus diisi Pak Tasman, Pak Mara, Pak Dedi. Tidak boleh diisi Pak Bono, maka Pak Bono itu letaknya pasti nomor 4. Nah, iya kan? Nomor 4. Berarti Pak Mara kan ingin berkoordinasi sebelahnya berarti ya 3 4. Nah, tinggal 2. 1 2 itu diisi oleh Pak Tasman dan Pak Dedi. Nah, dilihat itu bacaan yang nomor berapa itu? Nomor 4. Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu oleh suara. Berarti Pak Dedi itu harus paling jauh terhadap Bu Rati. Paling jauh terhadap berarti yang nomor 1 Pak Dedi
Ya, ini Pak Tasman. Jadi urutannya seperti ini. Pak Dedi, Pak Tasman, Pak Mara, Pak Bono, kemudian Bu Heni, kemudian baru Bu Rati. Ya. Ruang kerja yang paling cocok untuk Pak Mara berarti nomor 3. Itu teman-teman. Oke, soal berikutnya masih sama. Soalnya tadi seperti tadi bacaannya. Yang ditanyakan adalah ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Bono. Ya, apakah Bu Rati, Pak Tasman, Pak Mara, Pak Dedi, Bu Heni? Tadi kita sudah mengerjakan ya. Ini ya, pekerjaannya seperti ini tadi. Urutannya. Berarti ruang kerja yang paling jauh terhadap Pak Bono. Nah, kalau Bu Rati itu ada 2 selisihnya. Kemudian kalau Pak Dedi berarti ada 3. Berarti jawabannya yang paling tepat otomatis Pak Dedi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya, perhatikan data berikut. 5 anak PQ RST mengantri tiket di bioskop. Q adalah anak kedua di belakang P bukan anak kedua dalam antrian, R berada di tempat S, di depan S, kemudian maka T dapat menempati semua posisi kecuali yang mana? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Coba kita amati ini. Ini ada 5 ya. Q anak kedua di belakang P. Ini pasti Q-nya di sini teman-teman. Ya, karena Q dan P itu selisih 2 ya, selisih 2 ya. Nah, ini Q dan P ini selisih kedua, anak kedua ya di belakang P. Anak pertama di belakang P berarti depannya Q, berarti selisihnya begini. Ini pernyataan nomor 1 bisa begini ya, pokoknya ada selisihnya gitu ya. P bukan orang kedua kan, berarti orang pertama bisa, orang ketiga bisa ya. R berada di suatu tempat di depan S. R berada di tempat S ya. Ini berarti R bisa di sini, ini S di sini. Ya. Otomatis T-nya di sini. Ya. Berarti T ini nomor 2 bisa. Nah, terus kemudian kita hapus ini. Baik di situ, R-nya bisa di sini, S-nya di sini. Yang penting R itu di depannya S. Ya. Berarti otomatis T-nya di sini. Oh, berarti nomor 4 juga bisa. Kita hapus lagi. R-nya di sini dan S-nya di sini. T-nya bisa di sini. Ya kan? Berarti nomor 5 bisa. Kemudian lihat ini. P dan Q-nya kita taruh di sini. Kan yang penting ada selisihnya, tidak nomor 2. Otomatis kalau tidak nomor 1 ya nomor 3. P-nya itu loh. Ya, ini R, ini S. Bisa. Karena R yang penting di depannya S, maka T-nya di sini. Jadi nomor 1 juga mungkin. Yang tidak mungkin ya nomor 3 ini. Iya, berarti kesimpulannya adalah nomor 3. Jawabannya yang 3 itu ya. Berikutnya teman-teman, perhatikan deskripsi soal berikut, kemudian tentukan berapa pertandingan yang dimenangkan Lilian. Kita bacakan dulu aturan mainnya. Jadi Angela, Lilian, Mary, dan Cindy adalah 4 orang petenis profesional bertanding di Tokyo Open. Mereka bertanding satu sama lain sehingga terdapat 6 pertandingan untuk menentukan pemenang. Setiap kali menangkan satu pertandingan, tiap peserta memperoleh 100. Nah, Cindy dikalahkan oleh Angela, Lilian mengalahkan Angela dan Cindy, dan Mary mengalahkan Lilian, Angela, dan Cindy. Coba kita perhatikan. Kita tulis dulu ini berarti ya. Kan pertandingannya kalau yang Alia itu pertandingannya melawan Lilian, Mary, Cindy gitu ya, kita tulis ya. Kemudian kalau Lilian ya bertandingnya melawan Alia, Mary, Cindy kan gitu ya. Angela, Mary, Cindy. Kemudian kalau Mary ya tandingnya melawan Lilian, Angela, dan Cindy. Yang terakhir Cindy harus melawan Mary, Lilian, Angela. Gitu ya. Ditulis seperti ini dulu. Kemudian kita lihat aturan mainnya. Cindy dikalahkan Angela. Jadi Angela itu dikalahkan oleh Cindy itu dikalahkan oleh Angela. Jadi Angela itu, nah ini lihat ini ya, Cindy dikalahkan Angela. Yang Cindy permainannya pada Cindy,
itu dikalahkan Angela. Kita yang kalah kita kasih silang, yang menang kita kasih centang gitu ya. Itu artinya Cindy dikalahkan oleh Angela. Berarti Angela mengalahkan Cindy, iya kan? Berarti ini dicentang. Angela mengalahkan Cindy, kan gitu ya teman-teman ya. Kemudian Lilian mengalahkan Angela dan Cindy. Kita lihat Lilian itu mengalahkan ini berarti Lilian itu mengalahkan Angela dan Cindy. Otomatis Angela itu kan dikalahkan Lilian. Berarti ini kita Cindy dikalahkan Lilian, Angela dikalahkan Lilian. Ya, gitu ya. Kemudian Mary mengalahkan Lilian, Angela, Cindy. Mary itu mengalahkan berarti kita centang ini. Ketika di Mary itu kita centang semua. Mengalahkan Lilian, Angela, Cindy. Nah, berarti Mary dan Lilian ini Lilian dikalahkan Mary, kemudian Angela dikalahkan Mary juga, kemudian Cindy juga dikalahkan Mary, gitu ya. Oh, jadi sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Pertandingan yang dimenangkan Lilian berarti yang menangnya apa? Ada dua yang dicentang, ada dua. Menang terhadap Angela dan menang terhadap Cindy. Jadi jawabannya adalah yang nih, dua ini ya. Next, berikutnya, siapa yang selalu kalah? Tadi kita sudah bahas ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Siapa yang selalu kalah? Otomatis jawabannya adalah Cindy ya, yang disilang semua itu. Kalah semua itu. Oke, next berikutnya. Nah, ini ada seorang mahasiswa harus menjadwalkan 8 mata kuliah F, G, H, J, K, L, M, N. Nah, seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah berurutan, tidak ada mata kuliah yang diulang. Jadwal ke-8 mata kuliah tersebut dibatasi oleh seperti ini aturannya. N selalu diambil di semester pertama, F harus diambil setelah mata kuliah G, H harus diambil sebelum mata kuliah F, JM harus dipisahkan oleh 2 semester berurutan. Apabila H diambil pada semester 5, maka terdapat berapa kemungkinan jadwalnya? Oke, kita akan jawab ini ya. Kita tulis dulu 8 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ini ya. Kita mulai yang paling depan itu sebelah kiri. N itu selalu ditaruh di semester pertama. Ini N. Ini N di sini. Kemudian H diambil nih, keywordnya, kata kuncinya adalah H diambil semester 5. Kita lihat ini H. Oke, gitu ya. Kemudian kita lihat bacaan keempat. J dan M itu harus dipisahkan oleh 2 semester berurutan. Jadi kita akan menentukan kira-kira letaknya J dan M itu letaknya di mana. Kalau J di nomor 2 otomatis tidak bisa karena M-nya harus selisih. Berarti M-nya harus ditempatkan di H, maka tidak boleh ya. Maka kemungkinan paling logis adalah J dan M itu letaknya J-nya atau M-nya itu letaknya antara ini dan ini. Ya, bisa nomor 3, bisa nomor 4. Itu ya. Nah, kita lihat dulu yang FG-nya. Ini H diambil sebelum F, berarti H dulu baru F. Kenapa F-nya taruh di situ? Kita lihat, karena F itu diambil setelah mata kuliah G. G dan F itu berurutan, jadi ini G-nya di sini. Kalau kita ambil yang F-nya itu nomor 7, maka G-nya nomor 6. Nanti letaknya 3, 4 ini kan berselisih 2. Kalau berselisih 2 otomatis di nomor 6, atau kalau ambil yang 4 nomor 7. Nah, jadi posisinya seperti ini yang paling tepat. Berarti J-nya kita letakkan di sini, teman-teman. Ini M, ini J. Nah, boleh ditukar, boleh tukaran ya. Selisih 2 semester gitu ya. Kemudian kita lihat berarti ini kan J dan M kan boleh ditukar, berarti ada 2 cara ya. Kemudian sisanya berarti ini K dan L ini boleh K-nya di 2, L-nya di 4. Boleh K-nya di 4, L-nya di 2, boleh dibulak-balik juga. Berarti ini juga 2 cara. Ada 2 cara, 2 kali 2 berarti ada 4 cara, teman-teman. Silakan nanti bisa mensimulasi sendiri seperti ini. Itu ya. Next, berikutnya. Dalam rangka seleksi calon anggota tim bola basket putri dilakukan pengukuran tinggi badan. Anis lebih tinggi daripada Bunga. Langsung saja ya. Anis lebih tinggi dari Bunga. Kalau ada soal seperti ini langsung dibuat seperti ini. Lebih tinggi kita taruh di atas. Centika sama dengan ST. Nah, Centika ST ini kita taruh di sebelah sini, belum ada hubungannya dengan A dan B.
C-nya di sebelah sini. Ventia lebih tinggi dari Dawiyah, kita taruh di sini karena belum ada hubungan. Oke, gitu ya. Hanya ada 2 peserta yang tinggi badannya sama. Jika Centika lebih tinggi dari Anis, Centika lebih tinggi dari Anis, otomatis ini Centika ini di sini. Otomatis E-nya juga kita taruh ini seperti ini. Nah, maka apa jawabannya? Apakah Anis lebih tinggi dari Esti? Apakah Anis lebih tinggi dari Esti? Tentu saja tidak, karena Esti itu di atasnya Anis ya. Esti lebih tinggi dari Bunga. Oh betul. Centika lebih tinggi dari Dawiyah. Belum ada hubungan ya, belum ada hubungan. Tidak bisa, itu masih ditanda tanda tanya itu ya. Ventia lebih tinggi daripada Bunga. Ini juga belum ada ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Esti lebih tinggi daripada Bunga. Gitu ya teman-teman ya. Next, dalam rangka seleksi masih sama ya. Ventia lebih tinggi daripada Dawiyah, hanya ada 2 peserta yang tingginya sama. Pernyataan yang pasti salah. Kita tulis dulu tadi ya. Anis itu lebih tinggi daripada Bunga, tinggi Centika itu sama dengan Esti, kemudian Ventia lebih tinggi dari Dawiyah seperti ini. Pernyataan yang sudah pasti salah yang mana? Kita lihat, sudah pasti salah ya. Yang belum ditentukan itu kita kasih tanda tanya. Bunga lebih tinggi dari Dawiyah. Nah, Bunga dan Dawiyah belum ada hubungan, maka kita masih tanda tanya. Ya. Anis lebih tinggi dari Dawiyah. Anis lebih tinggi dari Dawiyah, ini juga belum ada hubungan antara FD dan AB, ini belum ada hubungan. Anis sama tinggi dengan Esti. Nah, Anis dan Esti sama tinggi. Tentu saja tidak boleh ya teman-teman, karena yang tingginya sama hanya ada 2 orang di situ di soal, yaitu Centika dan Esti. Otomatis tidak mungkin ada yang sama tinggi dengan Esti kecuali Centika saja. Jadi yang poin C ini otomatis salah. Dawiyah lebih tinggi daripada Anis juga belum ada hubungan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Anis sama tinggi dengan Esti. Itu yang jawaban otomatis salah, itu yang itu. Berikutnya, Albert, Diantika, Andini, Elia telah mengikuti tes dengan kecepatan mengerjakan ujian sebagai berikut. Waktu Albert lebih tinggi daripada waktu Tika, namun nilai Albert lebih rendah dari Tika. Nah, kita berarti bagi 2 ya. 1 kecepatan mengerjakan, 1 nilai gitu ya. Nanti kita lihat yang ini berarti. Albert lebih tinggi daripada Tika. Nilainya Tika lebih tinggi daripada Albert, kan gitu ya. Yang merah itu kecepatan mengerjakan, yang pink itu nilai. Nah, itu. Nilai Tika lebih tinggi, lebih cepat. Nah, waktu Tika lebih cepat dari Dian, berarti Tika lebih cepat dari Dian, berarti Tika itu di atasnya Dian. Tapi nilainya lebih rendah. Nah, berarti di sini ya. Kemudian waktu Dian lebih cepat daripada Andini, berarti ini Andini ya. Dian itu di atasnya Andini, tapi nilainya lebih tinggi Andini, berarti ini sini. Ya, Dian lebih rendah. Waktu Andini lebih cepat dari Elia, berarti Andini di atasnya Elia. Nilai Elia lebih rendah, tidak lebih rendah, berarti Elia lebih tinggi dari Andini. Nah, tidak lebih rendah itu lebih tinggi, teman-teman. Jadi begitu. Berdasarkan data tersebut, maka dilihat waktu dan skor yang diperoleh. Dian menempati urutan waktu yang mana? Pada waktu pengerjaan berarti Dian nomor 3. Pada nilai Dian juga nomor 3, jadi 3-3. Jawabannya yang benar adalah yang ini. Ketiga tercepat, ketiga tertinggi. Itu. Berikutnya, dalam rangka seleksi calon tim bola basket putri dilakukan pengukuran tinggi badan. Anis lebih tinggi dari Bunga. Langsung Anis lebih tinggi dari Bunga. Centika sama Esti. Venti lebih tinggi dari Dawiyah. Jika Bunga lebih tinggi dari Ventia, berarti Ventianya di sini dan Dawiyahnya otomatis mengikuti, gitu ya. Maka Anis lebih tinggi dari Dawiyah, betul. Ventia lebih tinggi daripada Anis, salah. Dawiyah lebih tinggi daripada Bunga, otomatis salah. Centika lebih tinggi dari Ventia, tidak ada hubungan, masih ditanda tanya. Jadi jawaban yang paling tepat yang atas sendiri, yang A ya. Anis lebih tinggi daripada Dawiyah. Oke. Next, dalam rangka seleksi calon, nah ini sama ya, sama seperti tadi. Kita langsung tulis saja, Anis lebih tinggi daripada Bunga, Centika sama Esti, Ventia lebih tinggi dari Dawiyah. Hanya ada 2 peserta yang tingginya badan sama. Pernyataan yang pasti salah. Ini
Ini kalau bunga lebih tinggi dari Dawiyah itu otomatis masih ditanda tanyai ya. Anis lebih tinggi dari Dawiyah juga masih tanda tanya karena belum ada hubungan. Anis sama tinggi dengan Hesti ini pasti salahnya ya, pasti salahnya karena tadi bahwa C dan E ini peserta yang tingginya sama, hanya ada dua ini. Otomatis tidak ada yang lain. Anis tidak boleh sama dengan Hesti atau tidak boleh sama dengan Cantika. Dawiyah lebih tinggi dari Anis ini juga tanda tanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikutnya, lampu di teras rumah lebih terang daripada lampu di kamar mandi. Lampu yang lebih terang lebih tahan lama, lebih mahal. Simpulan yang tepat, nah, lampu di kamar mandi apa? Lebih tahan lama, lebih mahal. Apa tidak lebih tahan lama, tidak lebih mahal? Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Lebih tahan lama dan tidak lebih mahal, sama-sama lama dan sama mahalnya. Coba kita lihat ya. Jadi ini lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama, lebih mahal. Ini lampu yang lebih terang, ini proporsi P. Ini kita anggap Q saja, jadi 1 saja. Kemudian lampu yang lebih terang, lampu teras ya. Lampu teras kan lampu yang lebih terang ini kan sebagai proporsi utamanya. Jadi milih proporsi itu yang tepat. Lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama, lebih mahal. Itu proporsi utamanya. Kemudian proporsi minornya atau yang lebih kecilnya, lampu di teras rumah lebih terang daripada lampu di kamar mandi. Lampu di teras rumah lebih terang tadi apa? P. Ya. Jadi ada P, Q, ada P, kita mengingat modus ponen, ada P, Q, ada P, kesimpulannya pasti Q. Berarti lampu di teras rumah lebih tahan lama, lebih mahal. Q-nya kan lebih tahan lama, lebih mahal ya. Ya, lebih mahal daripada lampu di kamar mandi. Berarti kalau lampu di kamar mandi ya tidak lebih tahan lama, tidak lebih mahal, dibalik saja. Ya. Ya, ini jawabannya berarti yang C. Tidak lebih tahan lama, tidak lebih mahal. Balikannya dari teras, kan teras kamar mandi, baru kamar mandi ke teras, kan sebaliknya saja. Oke, berikutnya pantai yang indah menarik banyak pengunjung. Kita tulis saja pantai yang indah menarik banyak pengunjung. Kota A memiliki pantai indah. Kota A memiliki pantai indah. Pantai indah tadi P. Ada P, Q, ada P. Kita mengingat modus ponen. Kesimpulannya pasti Q. Q-nya adalah menarik banyak pengunjung. Berarti kota A menarik banyak pengunjung. Itu ya. Kota A menarik banyak pengunjung. Nah, kota B tidak. Ya, kota B tidak. Berarti kota A ini pasti jawabannya. Kota A menarik banyak pengunjung, kota B tidak. Nah, itu kan mudah sekali jawabannya. Ambil salah satu bisa. Jawabannya D. Berikutnya, jika seorang atlet sukses sebagai atlet profesional, maka ia berbakat dan bekerja keras. Kita tulis saja. Ini berarti silogisme jika maka. Ini kita anggap P, berbakat dan kerja keras kita anggap Q saja. Kita jadikan satu karena ini yang dilihat hanya disuruh mencari kalimat yang sepadan kan gitu. Jika seorang atlet sukses sebagai atlet profesional maka ia berbakat dan bekerja keras. Jadi, nah berarti kan diminta untuk mencari kalimat yang sepadan atau ekivalensi kalimat. Nah, kita mengingat dulu kita sudah pernah ajarkan ya, sudah pernah belajar bersama. Kalau ada ekivalensi atau bentuk jika maka, kalau ada P maka Q, maka yang sama dengan P maka Q adalah dibalik negasi Q maka negasi P, atau lawannya Q lawannya P, atau bisa juga dengan negasi P atau Q. Ada dua ini. Kita ambil yang pertama saja, karena di situ di soal itu jawabannya jika semua. Berarti mengandung yang jika maka, berarti yang ada panahnya itu. Oke ya. Kita balik. Negasi Q, berbakat dan bekerja keras. Itu lawannya apa? Lawannya berbakat, tidak berbakat. Lawannya dan itu atau teman-teman. Lawannya dan atau, lawannya bekerja keras, tidak bekerja keras. Jadi ini lawannya dari Q. Saya ulangi ya. Berbakat, kalau ada berbakat dan bekerja keras kita negasikan masing-masing. Berbakat lawannya tidak berbakat, dan lawannya atau. Kerja keras lawannya tidak kerja keras gitu ya. Kemudian lawannya P. P seorang atlet sukses sebagai atlet profesional, berarti tidak sukses sebagai atlet profesional. Ini negasi P. Nah, itu
kalimat yang sepadan. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana ini? Yang B. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, maka ia tidak akan sukses. Ya. Ingat ini rumusnya ekuivalensi atau yang sama ada dua seperti itu. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Nah, kita ambil yang semua ini saja dulu ya. Ini sebagai proporsi utama. Semua yang bijinya berkeping dua, memiliki akar. Tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Ini kita anggap P, ini anggap Q gitu ya. Kita ambil yang ada hubungannya dengan berkeping dua yang kalimat ketiga. Tanaman X adalah tanaman berkeping dua ini. Yang ini adalah P, ya. Ada PQ, ada P, maka kita mengingat modus ponen. PQ, P, kesimpulannya pasti Q. Q-nya adalah memiliki akar tunggang, berarti tanaman X memiliki akar tunggang. Ya, itu ya, bawahnya itu sudah kita tuliskan. Oke, tanaman X memiliki akar tunggang. Kemudian semua tumbuhan palem, kita tulis bawahnya, semua tumbuhan palem, itu kalimat yang belum kita cari hubungannya. Semua tanaman tumbuhan palem memiliki akar serabut. Kita anggap ini P, kita anggap yang ini Q. Kita mengingat modus tolen nanti ya. Ini tanaman X adalah memiliki akar tunggang tadi, kesimpulan dari yang pertama. Nah, akar tunggang itu lawannya akar serabut. Ya. Kalau memiliki akar serabut itu Q, akar tunggangnya pasti lawannya, ya kan, negasi Q. Ada PQ, ada negasi Q, maka kita mengingat modus tolen. Ada PQ, ada negasi Q, maka kesimpulannya pasti negasi P. Ya, berarti P-nya adalah tumbuhan palem, maka negasinya apa? Bukan tumbuhan palem. Jadi tanaman X bukan tumbuhan palem. Itu. Next, semua tanaman memiliki buah. Sebagian tanaman berbunga merah. Ya, kita lihat nih, semua tanaman memiliki buah. Ini yang ke P niki gitu ya. Sebagian, semua harus ditaruh di atas teman-teman. Kalau ada semua sebagian ditaruh di atas yang semua. Sebagian tanaman, ini P, ini Q, ER, berbeda lagi berbunga merah. Ada PQ, ada PR, tapi semua sebagian. Ini kita mengingat modus silogisme, semua silogisme jenis dan. Ada PQ, ada PR, maka kesimpulannya ada dua. Ya, bisa P maka Q dan R, bisa P maka Q dan negasi R. Kita sudah bahas berkali-kali di video yang lama. Silakan bagi teman-teman yang masih bingung, simak videonya dari video pertama Skolastika sampai akhir, nanti teman-teman paham sendiri ya. List videonya nanti kita taruh di deskripsi, silahkan dilihat itu ya. Oke, ada dua seperti ini. Nah, kebetulan ya, kita berarti kesimpulannya P maka Q dan R. P-nya adalah semua tanaman, berarti semua dan sebagian, kesimpulannya pasti sebagian. Nah, sebagian tanaman berbuah dan berbunga merah. Nah, itu kesimpulan yang model pertama. Kesimpulan yang model kedua, yang R-nya dinegasikan. R-nya berbunga merah, berarti tidak berbunga merah. Berarti sebagian tanaman berbuah dan berbunga tidak merah. Ya, jadi jawaban yang paling tepat yang mana ini? Yang E. Semua tanaman yang memiliki buah berbunga, sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Itu. Oke, next berikutnya, tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Nah, Santi menerima bunga bukan putih, bukan merah. Kesimpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Santi adalah, nah, kita tulis dulu ya, tidak ada bunga mawar kecuali warna putih dan ungu. Nah, ini kan tidak ada, ini kan proporsi negatif, kita jadikan ke semua saja. Jadi tidak ada itu lawannya adalah semua. Jadi semua ini lawannya kecuali itu adalah tidak kecuali atau tidak ada, ya, tidak ada kecualinya hilang, dan itu lawannya atau. Jadi semua bunga mawar berwarna putih atau ungu. Nah, ini ya, ini jadi kalimat penggantinya tidak ada bunga mawar kecuali warna putih dan ungu. Itu kalimat penggantinya ini ya. Ini kita anggap P, ini kita anggap Q, ini atau, ini anggap R. Berarti nanti kita menggunakan silogisme atau gitu ya. Yang kedua,
Santi menerima bunga bukan putih bukan merah. Jadi yang penting ini bunga bukan putih ini ya. Bukan putih berarti negasi Ki. Kita mengingat silogisme atau kalau ada P maka Ki atau R, yang kedua adalah negasi R. Kalau atau itu opsional teman-teman. Kalau tidak ini pasti itu. Ya, kalau tidak ini pasti itu atau. Jadi kalau Ki-nya tidak Ki maka pasti R. Kalau tidak R pasti Ki. Itu intinya seperti itu. Nah, ini kebetulan kita ambil yang atas silogisme. Kalau ada P Q R kemudian yang kedua adalah negasi Q, berarti tidak Q berarti otomatis R ya, opsionalnya. Berarti R adalah ungu, berarti Santi menerima bunga warna mawar ungu. Nah, bunga mawar ungu. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, berikutnya. Perhatikan premis-premis berikut. Jika Adi murid rajin, maka ia murid pandai. Jika ia murid pandai, maka ia lulus ujian. Ingkaran dari kesimpulan. Jadi kita tentukan dulu kesimpulan, baru kita tentukan ingkaran gitu ya teman-teman ya. Kita tulis dulu, jika Adi murid rajin, maka ia murid pandai. Ini kita anggap P. Adi murid rajinnya P. Adi murid pandainya Q. Kemudian Adi murid pandai itu berarti Q, ya kan? Lulus ujian berarti R. Ini silogisme jika maka. Silogisme jika maka itu boleh dibolak-balik, PQ QR, maka kesimpulannya pasti PR gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah P-nya adalah jika Adi murid rajin, R-nya adalah ia lulus ujian. Nah, ini kesimpulannya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan cari ingkaran dari bentuk P maka Q itu P dan negasi Q. Ini diingat-ingat ya, kemarin kita juga sudah belajar di ingkaran-ingkaran di video-video sebelumnya. Kalau kalian itu penuh dalam belajar skolastika dari awal sampai akhir pasti tahu bahwa ingkaran dari P maka Q atau lawan dari P maka Q itu P dan negasi Q. Kita tulis aja yang kesimpulan tadi, kita ubah bentuknya menjadi PQ ya. Ini kita anggap P, ini kita anggap Q gitu ya. Maka kesimpulannya harus P dan negasi Q. P adalah Adi murid rajin, berarti Adi murid rajin. Negasi Q lawannya ia lulus, Q-nya kan lulus, berarti tidak lulus. Berarti Adi murid rajin dan ia tidak lulus ujian, itu ingkarannya. Jawabannya berarti yang B. Gitu ya teman-teman ya. Next, berikutnya diketahui premis-premis. Jika Mesir bergolak dan tidak aman, maka beberapa warga asing dievakuasi. Semua warga asing tidak dievakuasi. Kesimpulannya apa? Kita tulis dulu, jika Mesir bergolak tidak aman, maka warga asing dievakuasi. Coba dilihat ini kita anggap P, ini kita anggap Q. Premis kedua, semua warga asing tidak dievakuasi. Tidak dievakuasi berarti lawannya dari Q atau negasi Q. Ada PQ, ada negasi Q, kita mengingat modus tolan. Modus tolan berarti Mesir lawannya P, berarti ya lawannya P itu Mesir bergolak dan tidak aman. Lawannya apa? Mesir bergolak itu berarti tidak bergolak, lawannya tidak aman berarti aman, berarti Mesir tidak bergolak atau aman itu ya. Ini pakainya modus tolen. Lawannya dari P, lawannya Mesir bergolak berarti Mesir tidak bergolak, lawannya dan itu atau, lawannya tidak aman. Jadi jawabannya adalah Mesir tidak bergolak atau aman. Itu ya. Oke, berikutnya teman-teman, diketahui premis-premis. Nah, premis satunya, setiap kehujanan maka Tio sakit. Langsung tulis saja ya teman-teman ya. Setiap kehujanan kita anggap P, Tio sakit kita anggap Q gitu ya. Kemudian setiap sakit berarti Q ya, demam itu berarti R. Ada PQ QR nih, semua ya. Setiap itu sama dengan semua, maka ini silogisme tipe semua. Kalau ada PQ QR maka kesimpulannya adalah PR gitu ya. Jadi setiap kehujanan Tio demam. Oke. Jadi setiap kehujanan Tio demam. Nah, jawabannya yang B. Nah, mudah sekali teman-teman ya. Next, beberapa orang mengunjungi kota W, X, Y, Z. Andi mengunjungi kota dengan urutan Z, X, Y, W. Kita tulis saja dulu, Andi itu Z, X, Y, W. Nah, gitu ya. Kemudian Budi itu Y, W, Z, X. Nah, kita tulis saja begini. Kemudian Indra itu Z, Y, X, W. Dan Bayu X, Y, W, Z. Gitu ya. Siapa yang berada di kota yang sama secara bersamaan? Ya, kita ambil aja yang kota yang sama ini. Ini Z, ini Z kan sama. Berarti Andi dan Indra. Itu jawabannya A. Gitu ya teman-teman ya.
Berikutnya, sebagian benda yang memuai adalah logam. Ini sebagian, semua logam adalah benda padat. Berarti kita tulis yang semua dulu. Semua logam adalah benda padat. Logam kita anggap P, benda padat kita anggap Q. Sebagian benda yang memuai adalah logam. Benda yang memuai berbeda lagi ya teman-teman. Berarti ini kita anggap R, logam kita anggap P. Nah, untuk semua sebagian itu harus bentuknya P, Q, R, P. Selain itu tidak bisa disimbolkan ya. Berarti kesimpulannya adalah RQ. Nah, semua sebagian kesimpulannya pasti sebagian. Jadi sebagian R itu berarti benda yang memuai. Berarti sebagian benda yang memuai adalah benda padat. Ini yang mana ini? Nah, ini jawabannya yang C gitu ya teman-teman ya. Next, berikutnya, semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. Ini semua, berarti kita tulis dulu. Semua pemain sepak bola berkebangsaan Italia kita anggap P, berwajah tampan kita anggap Q gitu. John adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Karena berkebangsaan Italia itu P, maka berkebangsaan selain Italia, misalkan Inggris, Prancis dan lain-lain, itu berarti negasi P. Ada PQ, ada negasi P, ya. Itu tidak ada karena modus ponen juga bukan, modus tolen juga bukan, silogisme juga bukan. Berarti jawabannya tidak dapat disimpulkan. Itu ya. Next, berikutnya, pengunjung memperoleh daftar harga barang melalui brosur dan internet. Kita tulis, ini pengunjung memperoleh harga barang, ya, ini kita anggap P, brosur kita anggap Q, atau ini R. Ini berarti opsional ya. Silogisme tipe opsional. Kalau tidak Q pasti R, kalau tidak R pasti Q gitu. Artinya opsional atau memilih. Nah, hari ini internet tidak dapat diakses, berarti internetnya tidak bisa jalan, berarti negasi R. Nah, kita mengingat untuk ini berarti kesimpulannya berarti kalau silogisme atau kan berarti opsional ya. Kalau tidak R pasti Q. Nah, Q-nya brosur, berarti pengunjung memperoleh daftar harga barang melalui brosur. Nah, ini ya. Jadi jawabannya C. Ini. Kalau opsional itu kalau tidak Q pasti R. Kalau tidak R pasti Q. Nah, berbeda dengan silogisme dan. Kalau dan dua-duanya harus ikut gitu ya. Berikutnya, televisi yang menayangkan program andalan yaitu komedi dan sinetron. Kita tulis ya. Berarti ini silogisme tipe dan, artinya dua-duanya harus memenuhi. Televisi Y memiliki program andalan, kita anggap P, ini komedi itu Q, dan ini R. Ini silogismenya pakai dan, artinya harus dua-duanya, tidak boleh salah satu. Ya, tidak boleh salah satu. Nah, pemirsa telah banyak menonton tayangan komedi saja. Padahal ini kan berarti bukan Q dan R. Kan harus Q dan R itu harus dua-duanya. Kalau komedi saja tidak boleh, kalau sinetron saja tidak boleh, ya. Dua-duanya harus memenuhi. Jadi kalau menonton tayangan komedi berarti lawannya dari komedi dan sinetron. Ya. Karena lawannya maka pasti televisi Y tidak banyak penonton ya. Lawannya berarti modelnya modus tolen ya. Kalau ada P maka Q dan R, lawannya negasi Q dan R, maka kesimpulannya bukan P, negasi P ya. Berarti bukan andalan, artinya bukan andalan ya tidak banyak penonton. Nah, itu. Berikutnya, semua buku ilmiah ada di rak buku. Kita tulis saja semua buku ilmiah, ini P, ini rak buku Q ya. Novel berada di atas meja. Nah, berada di atas meja berarti tidak di rak buku. Tidak di rak buku berarti lawannya di rak buku, berarti negasi Q. Ada PQ, ada negasi Q, maka kita mengingat modus tolen. Ya, PQ negasi Q, kesimpulannya negasi P. Lawannya dari buku ilmiah berarti bukan buku ilmiah. Jadi novel bukan buku ilmiah. Ya teman-teman, mudah sekali sebenarnya mengerjakan soal seperti ini. Oke, next. Kucing adalah binatang berekor, burung adalah binatang berekor. Ini masih proporsi minor-minor ya. Kemudian tidak ada binatang berekor yang tidak dapat terbang. Nah, ini proporsi negatif ini kita ubah jadi proporsi positif. Tidak ada binatang berarti lawannya semua binatang. Tidak dapat terbang berarti lawannya dapat terbang. Berarti semua binatang berekor dapat terbang. Kita anggap binatang berekornya P, dapat terbang itu Q. Nah, kita ambil yang kucing dulu.
burung dulu. Burung binatang berekor. Binatang berekor tadi adalah P. Ada PQ, ada P, maka kita mengingat modus ponen. Maka kesimpulannya adalah Q. Berarti burung adalah dapat terbang. Nah, itu. Kemudian ini lagi. Sekarang kita hubungkan dengan kucing ya. PQ, kucing adalah binatang berekor. Binatang berekor tadi P. Maka kesimpulannya Q, berarti kucing dapat terbang. Nah, kesimpulannya burung dapat terbang dan kucing juga dapat terbang. Jawabannya adalah C, gitu ya. Tidak peduli ya teman-teman, kalau belajar logika itu tidak peduli itu nyatanya seperti apa, yang penting kita fokusnya ke soal. Konteks soalnya seperti itu, maka kesimpulannya harus seperti itu. Itu. Nah, sekarang masuk ke pola yang tak sama. Ya, ini bentuknya grafisnya seperti itu. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Kita lihat yang ini. Ini menyentuh lingkaran, garisnya itu menyentuh lingkaran di 2 titik. Ini juga menyentuh lingkaran 2 titik. Ini menyentuh lingkaran di 2 titik. Ini juga menyentuh lingkaran di 2 titik. Berarti yang A itu kan tidak menyentuh lingkaran di 2 titik. Berarti jawabannya adalah A. Nomor berikutnya, pola yang tak sama. Berarti kalau ada soal seperti ini bagaimana caranya? Kita hitung saja. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 7, ini 9. Nah, ini yang tak sama yang mana? Yang lain itu genap teman-teman. Yang lain itu 3, 5, 7, 9 kan genap, ganjil. Yang lain ganjil ya, 3, 5, 7, 9 ganjil, yang B itu genap. Berarti jawabannya pasti yang B. Gitu. Berikutnya, gambar yang tak cocok. Nah, yang tak cocok seperti apa? Coba kita lihat yang ini. Ini dan ini. Yang bawah perseginya besar, yang atas perseginya kecil. Otomatis berarti bentuknya itu ya, kalau yang kubus tidak mungkin, kalau kubus atas dan bawah sama. Ya. Yang ini juga tidak mungkin, yang atas kok jadi lancip padahal di situ harusnya bentuknya persegi. Lihat. Opsinya berarti kalau nggak C, D, E. Coba kita lihat sekarang yang ini. Ini bentuknya adalah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Coba kita lihat yang ini. Ini juga. Ini trapesiumnya tidak sama kaki, tapi siku-siku. Jadi ini pasti bukan. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang C. Next, berikutnya ada gambar seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita lihat. Gambar pertama menjadi gambar kedua itu bentuknya dicerminkan, bentuk pencerminan ya. Ya, segi 6 dengan segi 6 itu sama bentuknya. Sebelah kanan menjadi sebelah kiri, perseginya sebelah kiri jadi sebelah kanan, ya kan itu ya. Itu. Kemudian ini dilihat ini. Padahal di sebelah kiri kan tidak ada hitamnya. Oh, berarti kalau tidak ada nanti ditambah hitam. Ditambah hitaman seperti ini. Jadi ini kemungkinan kan salah, bentuknya ini bukan pencerminan kan. Kalau pencerminan kan harusnya balok ke atasnya itu di sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini juga sebelah kanan, tidak mungkin. Itu ya. Kemudian kita lihat yang ini. Ini juga tidak mungkin. Ya. Karena di situ harus ada hitamnya, ditambahi hitam. Ini tidak mungkin. Jadi kesimpulannya kalau tidak B ya D. Coba sekarang kita pilih B apa D. Kita lihat yang ini teman-teman. Ini kan harusnya dicerminkan di segitiga kecil ini ya. Segitiga putih ini dicerminkan dan hasilnya harusnya segitiga putih. Yang ini kok malah hitam. Berarti ini bukan. Nah, jawabannya berarti yang D. Next, berikutnya. Ini. Kalau ada soal seperti ini nih, gambar 1 menjadi gambar kedua juga bentuk pencerminan. Tapi pencerminannya ditambahi dengan ini, dilihat ini. Ini ada segitiga hitam, keluar jadi segitiga hitam lagi. Nah, bertambah ya, mengganda. Maka kalau gambar seperti itu, otomatis kalau bentuk pencerminan kan yang ini dilihat ini di sebelah atas, padahal gambarnya yang soal ada di bawah. Jadi ini tidak mungkin, ini juga tidak mungkin kan gitu ya. Kesimpulannya kalau nggak B, C, dan D. Sekarang kita lihat yang ini. Ini gambarnya seperti ini. Kalau dicerminkan kan tidak mungkin jadi seperti ini. Harusnya kan kebalikannya, ya. Arahnya itu dari atas kiri ke bawah kanan, harusnya dari atas kanan ke bawah kiri. Nah, berarti kesimpulannya ini juga salah. Berarti B apa C? Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang ini dilihat ini. Ini harus dicerminkan kan harusnya ada dua persegi yang sama atau belah ketupat yang sama. Ya. Nah, ini untuk yang ini kan jadi satu belah ketupat.
yang satunya hilang. Jadi tidak mungkin. Jadi jawabannya B. Itu mudah sekali begitu ya kalau grafis ya. Next, soal seperti ini. Coba kita lihat gambar yang bawah, berarti yang diketahui. Gambar ini dilihat. Ini itu bagaimana? Coba kita lihat yang gambar pertama sebelah kiri itu seperti ini. Kalau kita putar 90 derajat atau satu mata arah mata angin searah jarum jam, maka bentuknya pasti seperti ini. Nah, kan mirip kan? Nah, dan ada yang hilang teman-teman. Coba dilihat yang ini. Ini dan ini. Ini kan yang satu hilang. Oh, sebelah kanan, berarti garis yang sebelah kanan menghilang, harusnya kan ada. Itu ternyata pada jawaban itu, pada pola tidak ada. Oh, berarti kalau ada yang sebelah kanan hilang. Nah, gitu ya. Nah, ini soalnya sekarang ini kita balik dulu. Kita putar 90 derajat ke arah kanan. Bentuknya pasti seperti ini. Jadi opsinya kalau enggak A, B, E, ya. Ini hilang, ya kan? Sebelah kanannya tadi kan hilang. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya, dilihat ini teman-teman. Ini yang diketahui yang bawah. Ini dan ini. Bentuk sama. Ini. Bentuk sama, cuma bertukar tempat. Ya. Kemudian dilihat yang ini. Ini lingkaran setengah. Ini jadi 3/4. Artinya bertambah setengah dari bentuk mula. Bentuk mulanya kan setengah lingkaran. Nah, jadi 3/4 lingkaran berarti setengahnya ditambah setengah dari bentuk mula-mulanya. Ya. Nah, itu polanya seperti itu. Berarti bertambah setengah bagian dari bentuk awalnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau soalnya seperti itu, otomatis yang ini salah. Kenapa salah? Ini yang hitam sama yang putih itu tidak bertukar tempat. Ini juga tidak bertukar tempat. Oke. Ini juga salah. Ya. Ini bertukar tempat, tapi tanda panahnya ternyata terbalik, ya. Ini kan harusnya bentuknya masih sama, arahnya sama. Ini tandanya itu ujungnya itu kebalik. Berarti kalau enggak C ya D. Nah, kita lihat yang ini juga. Ini juga salah. Ini harusnya putih itu mengarah ke bawah, ini mengarah ke atas karena bentuknya kan sama. Ini kok malah mengarah ke bawah, berarti ini bukan. Jadi jawabannya D. Oke, sekarang masuk ke nomor 2 itu teman. Modelnya seperti ini teman. Ini jadi analisis pemecahan masalah seperti ini ya. Jadi ini termasuk jenis analogi. Nah, coba teman-teman perhatikan, nanti teman-teman akan disajikan soal cerita seperti ini. Jadi teman-teman diminta untuk menyimpulkan kalau ada soal cerita seperti ini, gitu ya. Oke, saya bacakan dulu. Dalam perlombaan lari, Cika, Daniel, Erin, Villa, dan Gigi masuk ke garis finish dengan urutan. Danis masuk finish sesudah Erin, tapi bukan yang paling akhir. Vika dan Cika masuk garis finish berurutan yang salah satunya paling awal. Yang memperoleh juara ketiga pada lomba tersebut adalah apakah Cika, Vika, Erin, Gigi, atau Villa. Jadi kalau ada teman-teman, kalau ada soal seperti ini, tinggal langsung saja kita buat sketnya, gitu ya. Yang paling penting itu sketnya. Kita baca dulu yang pertama, Denis sebut Daniel ya. Daniel masuk finish sesudah Erin. Daniel masuk finish sesudah Erin. Jadi Daniel dulu apa Erin dulu? Ya Erin dulu kan, masuk finishnya sesudah Erin. Jadi Erinnya di atas, Danielnya di bawah kan gini ya. Nah seperti ini. Jadi yang atas itu lebih dulu gitu ya. Jadi Erin dulu baru Daniel gitu ya. Kemudian Vika dan Cika itu berurutan, urut ya. Salah satunya paling awal. Nah, kita bisa menyimpul karena ada dua saja ini keterangan, kita bisa memisalkan Vika itu yang pertama dulu. Jadi Vika baru Cika. Kan paling awalnya tadi salah satunya berarti Vikanya misalkan ya. Paling awalnya Vika. Vika dulu baru Cika. Vika dulu baru Cika. Berarti E dan D atau Erin dan Daniel tadi berarti urutannya seperti ini. Nah, karena tidak boleh Daniel itu di bagian belakang, paling terakhir kan tidak boleh, berarti urutannya seperti ini. Maka yang paling akhir adalah G atau Gigi, ya. Nah, dengan cara serupa teman-teman tadi kan Vika dan Cika itu kita misalkan yang urutan pertama itu Vika, gitu ya. Kan juga bisa, Cika juga bisa.
berpeluang. Jadi jika Vika-nya bisa seperti ini juga. Tapi tetap urutan EDG-nya atau Erin, Daniel, dan GG-nya tetap urutannya tetap. Jadi kalau yang ditanyakan adalah juara ketiga, pasti jawabannya adalah Erin gitu ya. Next berikutnya, ini adalah salah satu jenis soal tes potensi akademik yang diujikan di PPG tahun-tahun sebelumnya. Ini tentang hubungan kata, ada kata dalam kelompoknya, atau bahasa lainnya ya sinonim atau kelompok kata. Jadi kelompok kata ini juga sering keluar, dan ini contohnya. Ini tidak hanya contohnya ya, tapi ini memang ya sering keluar seperti ini. Mana kalimat berikut yang tidak termasuk kelompoknya. Jadi nanti kita akan cari A sampai E ini yang bukan termasuk kelompoknya. Nah, kita lihat itu imbuhan. Nah, imbuhan kan teman-teman juga sering paham ya. Kemudian ganduh, tokoh itu jarang. Jadi teman-teman jarang sekali mendengar kata-kata istilah ganduh atau tokoh ya. Kalau tambahan ya teman-teman tahu. Nah, sekarang kita akan cari di KBBI. Jadi belajarnya itu cari di KBBI, lihat ganduh itu seperti apa. Nah, kita lihat ya di sini ya. Jadi menurut KBBI, ganduh itu bahasa lainnya adalah tokok. Jadi ganduh, tokok itu sama gitu ya, atau sinonimnya. Arti lain dari ganduh itu imbuhan gitu ya, sama. Atau bahasa lainnya lagi, imbuhan itu adalah tambahan sedikit dalam bertukar barang. Jadi ada ganduh, tokok, imbuh, dan tambahan itu sama. Jadi ini itu dalam satu kelompok. Gitu ya. Jadi yang bukan dalam kelompok pasti hadiah ini. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Yang bukan kelompoknya berarti yang hadiah. Gitu. Tipe keempat ini teman-teman diminta untuk menjawab tentang analogi kata. Jadi analogi kata itu seperti ini soalnya teman-teman ya. Obat sembuh maka titik-titik. Gitu. Apakah akut parah, jamu pahit, sakit sehat, operasi puskesmas, istirahat pulih. Jadi teman-teman kalau menjawab soal seperti ini sebenarnya mudah sekali ya kalau tahu triknya. Jadi banyak sekali teman-teman yang tidak tahu triknya asal jawab gitu ya. Jadi saya berikan triknya seperti ini. Obat sembuh. Jadi kalau menjawab soal seperti ini teman-teman harus menjadi kalimat yang bisa terbaca. Contohnya begini, minum obat bisa sembuh, atau itu boleh, atau diberi obat agar segera sembuh. Diberi obat agar sembuh atau supaya sembuh gitu ya, boleh. Nah, kita tinggal memasukkan di opsi A sampai E. Nah, tapi dengan kata-kata imbuhan yang sama. Ya, contohnya ini, akut parah berarti diberi akut agar segera parah, kan tidak masuk akal gitu ya. Diberi akut agar segera parah, nggak masuk akal. Kemudian jamu, diberi jamu agar segera pahit. Harusnya kan diberi jamu supaya segera seger gitu, malah boleh. Kalau segera pahit ya jelas tidak sama gitu ya. Kemudian sakit sehat, diberi sakit agar segera sehat. Nah, ini juga tidak masuk akal. Masa diberi sakit agar segera sehat kan gitu ya. Kemudian operasi puskesmas, itu diberi operasi agar segera puskesmas. Harusnya kan agar segera sembuh atau apa kan boleh. Nah, gitu ya. Jadi ini yang D juga tidak tepat. Kemudian yang E, istirahat pulih, diberi istirahat agar segera pulih. Nah, ini paling cocok gitu ya. Jadi ada hubungan sebab akibatnya. Nah, itulah cara menyelesaikan model-model analogi kata seperti ini. Jadi ya, jawaban yang tepat adalah opsi E gitu ya. Soal berikutnya ini tentang sinonim, teman-teman. Jadi tidak hanya kelompok kata, tapi juga sinonim. Ini juga sering keluar, dan ini juga memang soal aslinya di tahun 2017 sampai 19 juga seperti ini. Gitu ya. Apakah yang memiliki kesamaan kata dengan dikotomi? Apakah dwi fungsi, dwi pemimpin, kembar dua, dua pilihan, atau dualitas? Jadi kalau teman-teman soalnya seperti ini, itu triknya adalah banyak menghafal. Gitu ya. Banyak menghafal tentang kesamaan kata. Nanti kita akan berikan banyak soal-soal tentang kesamaan kata di video-video selanjutnya. Yang penting teman-teman itu tahu triknya dulu. Gitu ya. Jadi kalau dikotomi itu kita harus cari dulu di kamus atau tesaurus gitu ya. Dikotomi itu dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Oleh karena itu, kata dikotomi itu biasanya sepadan dengan kata dualitas atau dua kepemimpinan yang dua kelompok yang bertentangan. Jadi tidak hanya dua pemimpin, tapi dua pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Gitu ya. Nah, kita bisa cari yang lain, sinonim dikotomi menurut tesaurus yang lain itu sama dengan dualitas, sama dengan oposisi, sama dengan polaritas. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang kelompok kata dikotomi itu sama dengan dikotomi, dualitas, oposisi, dan polaritas. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah dualitas. Berikutnya ini soal tentang penyimpulan atau silogisme. Jadi kalau teman-teman itu mengikuti dari channel sejak awal, sejak pembelajaran yang dulu tes bakat skolastik yang kita berikan sesuai kisi-kisi dari Kemdikbud tentang P3K, ini juga ternyata keluarnya sama gitu ya dengan yang di pretest PPG. Jadi teman-teman harus memahami bagaimana cara penyimpulan. Nanti kita akan berikan banyak sekali cara penyimpulan gitu ya tentang silogisme atau penyimpulan itu. Nah, salah satunya soalnya seperti ini. Ini juga soal asli, jadi teman-teman silahkan dipelajari. Mungkin ketika keluar itu teman-teman tinggal pilih, jadi tidak bingung gitu ya. Nah, semua petasan berbahaya. Sebagian petasan harganya mahal. Nah, kalau ada semua dan sebagian, itu triknya begini teman-teman. Silahkan teman-teman pilih yang sebagian dulu. Jadi sebagian petasan harganya mahal kita tulis di sini dulu pertama. Nah, ini kita misalkan, jadi petasan, sebagian petasan, itu petasannya itu kita anggap P, nah, harganya mahal kita anggap Q, gitu. Kalimat kedua. Kalimat pertamanya petasan, kalimat keduanya harganya mahal, gitu ya. Kemudian yang semua kita taruh bawahnya ini. Nah, petasan tadi kan P, ya P sama-sama P ya P. Berbahaya berarti kalimat yang lain lagi, berarti kita misalkan R, misalkan gitu ya. Nah, kalau ada, ini ya salah satu rumus silogisme, silakan teman-teman catat. Kalau ada kalimat satu itu PQ, kalimat kedua itu PR, maka kesimpulannya pasti P maka Q dan R. Itu tanda apa itu namanya itu ya, seperti V kebalik itu ya, itu bacanya dan. Kalau V itu bacanya atau gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada P maka Q, P maka R, kemudian kesimpulannya pasti P maka Q dan R. Jadi kesimpulannya kalau ada sebagian dan semua, ya, sebagian semua itu kesimpulannya pasti sebagian. Jadi pasti sebagian petasan harganya mahal dan berbahaya, gitu ya. P kan tadi petasan, Q itu tadi adalah harganya mahal, R itu berbahaya. Maka kesimpulannya sebagian petasan harganya mahal dan berbahaya. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, berikutnya ini tentang gambar lagi. Jadi gambar nanti teman-teman akan disajikan banyak gambar juga karena memang kisi-kisinya tentang gambar gitu ya. Caranya sama seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi teman-teman itu kalau ada soal gambar itu amati bagian-bagiannya. Gitu ya. Kita misalkan ini. Kita amati yang ini dulu ya. Itu L. Huruf L-nya itu mendatar, kakinya ke bawah. Kemudian ternyata menjadi seperti itu. Artinya itu kan diputar satu serong. Satu serong. Atau bahasa lainnya adalah 45 derajat searah jarum jam. 45 derajat searah jarum jam. Jadi mendatar, kemudian serong, kemudian lurus, kemudian harusnya serong gitu ya. Jadi kalau diputar kan seperti ini. Diputarnya 45 derajat atau satu serong. Bukan satu arah mata angin ya, satu serong. Jadi modelnya pasti nanti seperti ini. L-nya, satu serong. Ya, kemudian kita amati yang ini, yang lingkaran. Pola pertama putih, pola kedua hitam, pola ketiga putih, posisinya sama. Jadi putih, hitam, putih, maka pasti kesimpulannya nanti di
gambar keempat pasti hitam. Jadi hitam seperti ini. Ya kan? Kemudian kita lihat gambar yang terakhir ini. Putih, 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 semuanya putih. Jadi tidak ada perubahan, maka kita bisa tulis seperti ini. Jadi yang sama dengan gambar ini yang mana ini? Oh, yang B gitu ya. Nah, begitu caranya. Mudah sekali sebenarnya. Berikutnya ada soal gambar lagi ya teman-teman ya. Kita langsung saja analisa bagaimana jawaban yang tepatnya. Coba kita amati dulu salah satu bagian. Misalkan yang ini dulu, yang ini. Ya, itu dari atas, ya, atas kiri atas, kemudian turun satu langkah ke bawah, kemudian turun lagi satu langkah ke bawah kan gitu. Berarti setelah situ berarti geser lagi satu langkah. Nah, karena ke bawah sudah habis pasti ke kanan kan gitu ya. Jadi pasti tempatnya ada di sini. Coba lihat teman-teman, silakan dipahami dulu. Itu berarti turun selangkah, kemudian baru geser selangkah. Nah, jadi berputar di sebelah tepinya dan berlawanan arah jarum jam. Satu langkah, gitu ya. Kemudian berikutnya yang ini teman-teman itu. Dari kiri bawah, kemudian tengah, baru kanan, dan lihat yang terakhir teman-teman. Itu ternyata di kiri bawah lagi berarti kembali. Di kiri bawah, tengah, kanan atas, kemudian kembali ke tengah lagi. Baru kembali ke kiri bawah lagi. Jadi kembali lagi. Ya. Kemudian kita lihat yang terakhir yang ini. Itu ternyata dari arah barat laut kemudian menjadi arah barat, kemudian menjadi barat daya, berarti itu diputar berlawanan arah jarum jam, sudutnya 45 derajat atau satu serong gitu ya. Jadi satu serong atau 45 derajat. Jadi nanti pasti gambar keempatnya nanti berarti kalau satu serong berarti arah ke bagian bawah atau ke selatan. Jadi gini seperti ini. Itu ya. Jadi gambar yang bersesuaian yang mana ini? Yang ini pasti yang B. Gitu. Nah, soal berikutnya ini tentang aritmatika. Jadi teman-teman nanti akan disajikan soal ringan atau hitungan ringan, gitu ya. Hitungan ringan seperti ini. Di suatu kelas terdiri dari 10 anak yatim. Jadi anak yatimnya ada 10, kemudian 2 piatu, kemudian 45 bukan keduanya. Pertanyaannya hanya banyaknya siswa dalam kelas. Jadi 10 yatim, 2 piatu, 45 bukan yatim, bukan piatu. Gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini ya tinggal kita jumlahkan, kan tidak ada model yang lain kan, pasti seperti ini. 10 yatim, 2 piatu, 45 bukan keduanya. Jadi 10 tambah 2 tambah 45, jadi 12 tambah 45 ketemunya 57. Nah, selesai. Nah, kadang ada soal yang semudah ini. Itu ya. Next berikutnya, ini tentang soal barisan. Ya. Soal barisan diminta untuk melengkapi barisan yang tersedia. Jadi kalau ada soal seperti ini, silakan teman-teman itu catat di kertas coret-coretnya, seperti ini modelnya kan. Nah, kemudian kita akan cari hubungan masing-masing angka. Ada barisan tunggal, ada barisan berganda. Yang kebetulan untuk soal ini adalah barisan tunggal karena semuanya saling berkaitan. Nah, ini 1 ke 3 itu kali 3 kalau kita lihat sampingnya. Ini 3 menjadi 9 kan juga kali 3. Jadi kali 3 hubungannya. Semuanya. Berarti ini barisan tunggal kali 3. Ini kalau kali 3 kan 27 nanti ya. 27 kali 3, 81 pas. Itu jadi hubungannya adalah semuanya adalah kali 3. Jadi jawabannya adalah 27. Nah, sesederhana itu teman-teman. Ini ada soal yang sama lagi yaitu tentang kelompoknya. Yang mana yang bukan kelompoknya. Jadi teman-teman harus memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Nah, ya mudahnya begini aja lah teman-teman, belajar apa yang disajikan dari Math Channel. Nanti kalau keluar ya alhamdulillah gitu ya. Tapi biasanya memang keluar karena dari tahun ke tahun itu soalnya mirip ya, bersama atau bahkan sama gitu ya. Tinggal teman-teman dapat random seperti apa kan gitu ya.
Nah, kita lihat ya. Jadi masinis itu apa? Nah, kode apa, montir apa, pilot apa, kusir apa gitu ya. Masinis itu berarti kan drivernya kereta api atau pengemudinya kereta api. Nah, kode itu pengemudinya kapal. Montir itu kan mekanik mesin kendaraan. Mesin kendaraan atau mesin-mesin lain itu. Jadi apa namanya itu namanya? Tukang servis lah itu, tukang servis mesin itu namanya montir. Jadi bukan jenis pengemudi gitu ya. Pilot itu pengemudi pesawat terbang. Kusir itu pengemudi kereta kuda. Jadi semuanya itu kebanyakan pengemudi kecuali yang montir. Montir itu adalah mekanik mesin kendaraan. Jadi yang bukan kelompoknya pasti montir gitu ya. Oke, next berikutnya. Harga setiap jerigen berisi 10 liter air adalah Rp12.250. Berapa jerigen air yang dibeli Bu Yuli jika ia membeli dengan uang Rp91.875? Jadi ini bagian dari tes tentang matematika ya, aritmatika sederhana tentang perbandingan. Jadi teman-teman nanti akan disajikan untuk tes TPA model seperti ini. Jadi hitungan ringan lah bahasa lainnya atau hitungan aritmatika perbandingan. Jadi kalau ada soal seperti ini nih kita berarti diminta untuk menentukan perbandingan. Kita tulis dulu model perbandingan, cara menyelesaikannya seperti ini, sederhana. Lalu bagian kiri kita anggap sebagai tentang liter air, bagian kanan harga gitu ya. Jadi 10 liter air itu harganya 12.250 kan gitu ya. Nah, kalau 91.875 itu kan harganya itu dapat berapa liter kan gitu ya. Jadi kalau menjawab soal seperti ini menentukan nilai X-nya bagaimana? Silangannya X itu kan bersilangan dengan 12.250. Jadi silangannya selalu di bawah. Nah, silangan yang lain di atas. Jadi 10 kali 91.875 dibagi 12.250. Nah, ini saya kira teman-teman itu harus meningkatkan kemampuan untuk menghitung cepat. Jadi kalau seperti ini teman-teman tidak perlu menghitung 10 kali 91.000 baru dibagi 12.250, nanti biasanya teman-teman itu salah hitung. Jadi kalau mau menghitung secara sederhana itu teman-teman bagilah yang sederhana. Misalkan kita bagi 5 kan gitu ya. Bagi 5, misalkan yang atas ini dengan yang bawah ini bagi 5 kan lebih sederhana. Jadi 91.875 kalau bagi 5. Biasanya teman-teman itu kalau bagi 5 kan cepat ngitungnya. 18.375 yang bawah kan jadi 2.450 kan gitu. Kita bagi 5 lagi bisa. Jadi 3.675 yang bagian bawah kalau kita bagi 5 kan 490 kan gitu ya. 490. Oke, kemudian kita bagi yang ini. 10 dengan 490 ini kan bagi 10 ketemunya yang atas 1, yang bawah 49 kan gitu. 49 dengan 365 kita sederhanakan lagi, kita bagi 7. Nah, kita bagi 7 misalkan. Ini ternyata ketemunya 525, ini bagi 7 ketemunya 7. Nah, tinggal 525 itu ternyata juga bisa dibagi 7. Ketemunya adalah 75 gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi lebih ringkas sebenarnya. Tapi kalau teman-teman bisa menghitung sendiri dengan angka-angka besar dan teliti, maka ya tidak apa-apa. Ini salah satu cara agar lebih efisien gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 75 liter. Jawaban tepat adalah opsi B gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menghendaki e-book khusus menghadapi Prioritas PPK 2020, ya ini kita baru memproduksi untuk yang PGSD gitu ya. E-book bersyarat online-nya bisa teman-teman menghubungi langsung adminnya di nomor ini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tulis kemudian pesan di situ. Harganya murah kok, cuma 50.000. Teman-teman bisa belajar kisi-kisi dari Prioritas PPK yang akan diberikan di tahun 2022. Ini prediksinya seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.